Saya ingatkan, debat boleh panas tapi tolong jangan sampai kursinya ikut panas. Data pemerintah apa data rakyat lapangan? Sering beda tuh. Sama, untuk tim kontra bertanya ke tim pro. Lu ngomong sama perempuan jangan teriak-teriak. Rasakan jurus pukulan termu. Rasakan tweetikan terwolf. Contoh bagaimana AI mampu menciptakan debat politik buatan. Jadi ladang penghasilan bagi yang mau belajar. Yang kalian tonton ini dibuat tanpa biaya apapun. Podcast Kang Boy. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di podcast Kang Boy. Hari ini saya bawa satu topik yang mungkin akan membuat kalian tersenyum, mikir, bahkan sedikit merinding. Kita akan membahas, bisakah artificial intelligence memoderasi debat politik? Dan bahkan menggantikan pembicara politik tertentu? Kita sedang hidup di generasi yang unik, di mana batas imajinasi dan realitas hampir tidak terlihat lagi. Teknologi bukan hanya berkembang, teknologi sedang berlari. Dan kita semua, mau tidak mau, ikut berlari bersamanya. Hari ini, saya ingin membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia yang sedang membentuk ulang cara kita berpikir, cara kita bekerja, bahkan cara kita berdebat. Ya, kita akan berbicara tentang artificial intelligence. Dan khususnya, bagaimana AI bisa menciptakan dan mensimulasikan debat politik. Namun, teknologi secanggih ini juga ibarat dua sisi mata uang. Di tangan yang bijak, ia menjadi manfaat. Di tangan yang salah, ia bisa jadi bahaya. Karena AI hari ini bisa membuat apa saja. Gambar, suara, karakter, cerita, bahkan seseorang bisa tampil di layar dengan wujud yang bukan dirinya. Itu sebabnya kita perlu memahami. Bukan hanya memakainya, tapi juga mengendalikannya. Kabar baiknya, AI bukan hanya alat hiburan. Ia juga membuka peluang besar untuk siapapun yang ingin berkarya. Dari konten kreatif, desain, editing, hingga simulasi politik. Semua bisa menjadi ladang penghasilan bagi yang mau belajar. Dan hari ini, saya ingin menunjukkan satu hal spesial. Sebuah contoh bagaimana AI mampu menciptakan debat politik buatan. Lengkap dengan argumen yang tajam, namun elegan. Selamat datang di Debat Kang Boy. Hari ini kita bahas tema panas. Apakah pemerintahan saat ini benar-benar bekerja untuk rakyat? Saya ingatkan, debat boleh panas tapi tolong jangan sampai kursinya ikut panas. Terima kasih, Kang Boy. Pemerintah sudah jelas bekerja. Infrastruktur meningkat, layanan publik makin cepat, bahkan bayar pajak sekarang bisa sambil rebahan. Ya rebahan sih bisa, tapi rakyatnya tetap pusing bayarnya. Kebijakan sekarang itu realistis, berdasarkan data. Data siapa dulu? Data pemerintah apa data rakyat lapangan? Sering beda tuh. Data cinta kita berdua dong, sayang. Sayang-sayang, silitmu itu mambu kecut. Saya kasih kesempatan pertama untuk tim kontra bertanya ke tim pro. Pertanyaan saya sederhana. Kalau pemerintah sudah bekerja maksimal, kenapa masih begitu banyak rakyat yang merasa tidak kebagian manfaat? Realitanya, pembangunan itu bertahap. Nggak bisa semua daerah maju dalam semalam. Berarti selama ini yang dibanggakan cuma daerah tertentu saja? Yang lain nunggu semalam itu sampai berapa tahun lagi? Kamu ngomong seolah pemerintah sengaja pilih kasih. Padahal tidak. Terus kenapa rakyat masih ngeluh? Masa semuanya salah rakyat sih? Kok lu jadi nyalahin pemerintah sih? Terus salah gue? Salah bapak gue? Salah kakek gue gitu? Dasar kadal kurapanu biawak sundel bolong dan yang terakhir, dasar termul. Kalian sering bilang pemerintah tidak transparan. Bisa sebutkan data apa yang menurut kalian disembunyikan? Jangan cuma asumsi. Data anggaran daerah. Banyak laporan yang tidak sinkron antara pusat dan lapangan. Tidak sinkron bukan berarti disembunyikan. Kalau tidak disembunyikan,
Jelaskan kenapa audit internal dan eksternal punya selisih angka miliaran? Angka itu bukan hilang karena typo. Selisih terjadi karena pembaruan data. Tidak semua laporan berjalan real-time. Itu wajar dalam birokrasi besar. Lu ngomong sama perempuan jangan teriak-teriak. Rasakan jurus pukulan termo. Data anggaran daerah tidak sinkron, aneh sekali. Biasanya angka itu paling jujur, kecuali sedang diajak jalan-jalan. Angka tidak jalan-jalan. Yang jalan-jalan itu asumsi Anda. Lucu, biasanya kalau ada angka hilang, kita langsung curiga. Apakah anggarannya tersesat, atau malah dibimbing keluar? Kami tidak membimbing apapun. Ini pemerintah, bukan les privat korupsi. Betul, tapi entah kenapa, tiap ada kasus korupsi, Pelakunya selalu lebih berani dari pemerintah. Saya jadi bertanya-tanya, sebenarnya siapa yang takut siapa? Takut? Pemerintah tidak takut koruptor. Yang kami takutkan justru orang seperti Anda. Anda yang menuduh dulu, bukti belakangan. oh, kalau soal bukti, saya bisa sebutkan 3 kasus yang hilang berkasnya. Entah berkasnya hilang, atau berkasnya sengaja dibuat hilang. Kalau Anda tidak suka dengan pemerintahan sekarang, mending Anda pergi dari Indonesia. Emang negara ini punya termul? Emang lu siapa ngatur-ngatur gue? Rasakan tuitikan termul. Baik teman-teman, kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana AI berdebat, bagaimana AI menganalisis, dan bagaimana teknologi ini menunjukkan masa depan komunikasi politik dengan cara yang sangat berbeda. Yang barusan kita lihat bukan produksi film besar, bukan hasil studio mahal, dan bukan karya tim besar yang menghabiskan anggaran jutaan. Dan bahkan video yang sedang kalian tonton ini dibuat tanpa biaya apapun. Hanya dengan ide, hanya dengan pemikiran, hanya dengan kreativitas. Semua dibantu oleh kecerdasan buatan. Inilah kekuatan era baru. Era di mana kreativitas lebih penting daripada modal. Di mana kemampuan berpikir lebih berharga daripada peralatan mahal. Dimanapun, siapapun, bisa membuat karya besar hanya dengan kemauan belajar. Kalau kamu punya ide, jangan simpan. Di zaman ini, kamu tidak butuh modal besar untuk memulai. Cukup gunakan imajinasi, niat baik, dan teknologi yang sudah tersedia. Dan percayalah, masa depan bukan milik yang paling pintar, tapi milik mereka yang paling cepat beradaptasi. Terima kasih sudah menonton podcast Kang Boy. Semoga video ini menginspirasi, membuka wawasan, dan membuat kalian sadar bahwa masa depan sudah ada di tangan kita sekarang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kreatif, tetap cerdas, dan tetap jadi manusia yang memimpin teknologi, bukan yang dipimpin teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.